Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai view binding ya. Seperti judulnya, ayo migrat ke view binding gitu. Oke. Berikut ada beberapa konten yang akan saya bahas. Yang pertama ada mengenal view binding. Yang kedua ada perbedaan antara view binding dengan find view by ID. Terus langkah-langkah untuk migrasi, dan yang terakhir kita akan implementasikan penggunaannya itu secara praktik ya. Oke, yang pertama kita mengenal view binding dulu ya. Sebelum migrasi kita harus kenalan dulu dengan si view binding ini gitu kan. Oke. Nah, apa sih view binding itu? Jadi ini tuh merupakan salah satu fitur yang dirilis oleh Google ya. Eh, Tujuan untuk dibuatnya view binding ini itu untuk menggantikan find view by ID atau content synthetic yang biasanya kita gunakan ya. Jadi singkatnya, view binding adalah suatu fitur yang membuat programmer lebih mudah untuk berinteraksi dengan setiap view group dan view pada layout XML ya. Jadi ketika ada view atau view group yang kita butuhkan, biasanya kan kita menggunakan find view by ID untuk mendeklarasikan ID-ID-nya. Dengan view binding ini kita dapat dengan lebih mudah untuk mengaksesnya. Oke, pembahasan kedua itu perbedaan atau perbandingan ya. Jadi apa sih perbandingan atau perbedaan dari view binding ini dengan find view by ID? Nah, berikut ada table configuration yang saya dapat dari Google I/O kemarin tahun 2019. Di sini ada table how to access views ya. Yang pertama tuh ada view binding, view find view by ID. Dia unggul di build speed compact-nya, impact-nya. Terus ada data binding. Data binding dia unggul di elegance dan compile time safety. Terus ada butter knife, ini unggul di elegance doang ya. Terus ada Kotlin synthetic nih. Dia unggul di elegance sama build speed impact. Nah, ini yang tanda tanya ini adalah merupakan view binding ya. Dia unggul di dalam segala aspek gitu. Nah, berikut saya punya code comparison antara find view by ID dengan view binding ya. Nah, yang sebelah kiri ini untuk menggunakan find view by ID, dan yang sebelah kanan ini menggunakan view binding. Untuk dengan satu view ini nggak kelihatan bedanya ya, tapi ketika kita mempunyai beberapa view gitu, nah find view by ID akan lebih banyak untuk mendeklarasikan ID-nya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang langkah-langkah migrasi ke view binding ya. Gimana sih cara migrasi ke view binding? Nah, menarik nih. Untuk migrasi langkahnya sangat mudah. Kita ini dulu kita coba praktikan ya. Izin konfirmasi ini yang tampil slide atau Android Studio ya. Siap, mantap. Oke, kita praktik untuk langkah-langkah untuk migrasi. Yang pertama itu kalian harus harus pergi ke build.gradle ya. Kita buka Gradle-nya yang level modul. Nah, di sini ada suatu code yang namanya build fitur ya. Ada satu code yang namanya build fitur, ini tinggal kita sinkron ya. Kita sinkron. Ini akan menuju internet ya. Nah, ini si build fitur ini harus ada di dalam Android ya, di dalam Android bersama dengan default config dan build types, dan ini ada compile option, Kotlin option ya, harus di dalam sini. Oke, langkah pertama itu. Langkah keduanya kita tinggal deklarasikan ya sebuah kelas bindingnya di kelas yang akan kita gunakan ya. Itu kita akan bahas lebih detailnya nanti. Nah, ini langkah pertama adalah harus menambahkan build fitur view binding tool ini ke dalam ke dalam build Gradle yang level modul. Oke. Oke, pembahasan terakhir nih. Tadi kan kita sudah menampilkan langkah-langkahnya ya. Pertama kan kita harus nambahin dulu build fitur view bindingnya true gitu. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan penggunaannya view binding ini gitu. Jadi gimana sih implementasinya gitu? Pada activity, dialog, fragment, dan recycle view gitu. Nah, pada recycle view ini kita menggunakan adapter ya. Kita akan menggunakan view binding di situ gitu.
Oke, kita praktikan. Nah, ini langkah pertama kita udah selesai ya. Kita apa namanya? Kita udah nambahin kode ini di build to Gradle. Oke. Kita yang pertama kita akan implementasikan pada activity ya. Ini sebagai contoh ada saya udah buat activity terus main activity dan ini nih ada other activity untuk interaksinya. Ya ini pertama saya akan menggunakan find view by ID ya. Kita akan jalankan dahulu. Nah, ini ya. Ini ketika diklik dia akan pindah ke activity lain. Oh iya ini izin konfirmasi apakah ini fontnya kekecilan atau gimana ya? Coba izin konfirmasi. Kalau kekecilan nanti saya besarin. Oh, tapi masih kebaca tapi saya besarin aja ya biar lebih enak. Sebentar. Jelas ya. Oh, sering jelas ya. Sip. Nah, ini saya implementasinya menggunakan find view by ID ya. Dia klik, dia pindah, nah, klik dia ini. Nah, kenapa sih di sini kan ada pertanyaan nih, kenapa sih harus menggunakan view binding gitu kan? Nah, kalau menggunakan find view by ID ini adalah fitur atau teknologi yang terdahulu ya yang dites Google. Nah, kalau menggunakan find view by ID ini, yang pertama kita harus mendeklarasikan semua ID di awal kelas ya. Kayak seperti ini. Kita punya file text, terus find view by ID, text view gitu. Terus deklarasikan ID-nya gitu yang ada di layout. Nah, ini kalau ada satu view atau view group ini kelihatan nggak ada bedanya gitu sama find view by ID, tapi ketika si kita berapa atau bahkan puluhan atau ratusan view atau figur yang dibutuhkan, nah itu kita akan menimbulkan boilerplate pada kode yang kita buat ya. Itu salah satu itu ya salah satu masalah. Terus ada masalah lain. Pertama ketika kita lupa mendeklarasikan ID nih, kita misalkan pakai global variable ya, kita bikin dulu. Kita pakai let init text misalkan text view. Nah, kita pakai global variable nih. Nah, kita lupa ngedeklarasiin ID-nya. Lupa ini komen dulu. Kita ini aja langsung ngesan gitu text text atau set text ya kalau di Java. Kita ngeganti teks dari layout dengan teks yang ini gitu. Tapi kita belum ngedeklarasi ID-nya. Ini sering kali lupa sih. Kita coba run ya. Lihat dia enggak masuk ya. Dia langsung crash. Nah, itu adalah sebuah masalah ya menggunakan find view by ID ini. Itu tadi terdapat dua masalah. Yang pertama boilerplate ya, boilerplate itu kita ngulang-ngulangin kode yang sama gitu. Terus yang kedua kita lupa ngedeklarasiin ID-nya. Nah, ada yang masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga adalah kita lupa ID yang dipakai gitu. Oke, kita coba implementasiin. Oke, ini balikin dulu ke semula. Nah, kita coba di yang other ya. Yang other ini. Ini juga ada sama nih. Kita lupa nih. Di main activity kan, ntar saya lihat layoutnya dulu. Di main activity itu ada text sama button ya. Di other activity juga kita punya text dan button gitu. Nah, di sini kasusnya ketika kita lupa ID-nya yang mana gitu. Kita coba ya. Ini pakai TV text aja, TV text gitu. Taran. Nah, di sini kalau dulu tuh di sini nggak ada merah gini, cuman tetap bisa di run ya. Nah, ketika kita masuk,
Ya, kita masuk. Nah, dia akan ngetes. Dia akan nge-throw null pointer exception ya. Oh, di sini nggak ada teksnya ya, bentar. Kita lihat exceptionnya apa. Hmm, Nah, dia ada merah nih. Katanya runtime error gitu. Runtime exception. Nah, ini cause-nya by null pointer exception-nya. Karena kita tahu nih, ID ini ada ya. Kita bisa control klik atau di make to comment klik. Nah, ini ID-nya ada. Cuman dia nggak ada di layout yang other ini gitu. Dia nggak nemu ID yang namanya TV text gitu. Jadi dia nge-throw null pointer exception. Nah, itu masalah yang ketiga ya, menggunakan find key by ID. Lagi semula. Oke, kita akan migrasi menggunakan vbinding ya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Oke, yang pertama kan tadi udah kita nambahin code di build Gradle. Nah, selanjutnya kita akan ngedeklarasiin si binding ini. Nah, ketika si code tadi build fitur itu ditambahin di build.gradle. Nah, itu akan ngegenerate semua kelas binding yang kita bikin di layoutnya gitu. Misalkan saya punya layout fragment nih, activity fragment. Nah, itu nanti akan di-generate sebagai kelas binding. Terus ini juga akan di-generate sebagai kelas binding. Kita tinggal panggil aja ya. Kita coba bikin global variable private let init binding binding. Nah, ini nama kelasnya activity main binding. Nah, ini ya. Ini ada di page case kita di kelas data binding ya. Kita import. Nah, kita udah punya global variabelnya nih. Kita punya global variabelnya. Selanjutnya kita akan nge-assign ya atau nge-init binding dengan activity main binding dot inflate. Kita masukin layout inflatornya. Layout inflator. Nah, di dalam set content view ini, kita ganti ke binding dot root ya. Oke, nah ini kita nggak butuh lagi nih, kita nggak butuh lagi nih. Kita hapus. Kita udah punya global variable, kita udah nginit si inflatornya, kita udah isi juga si content view-nya gitu. Nah, ketika kita menggunakan view binding, ini akan dari tadi ID dia nyari ID-nya gitu. Nah, dengan view binding ini dia mengkerucut, dia hanya ada apa namanya scope-nya tuh di dalam kelas ini doang gitu, di dalam kelas main activity atau activity main di SML-nya. Dia akan mengkerucut ke situ doang gitu, jadi nggak keseluruhan ID semua gitu. Jadi dia akan eh, apa namanya akan melihatkan ID yang ada di activity main doang gitu, jadi lebih enak dipakai. Nah, selanjutnya untuk mengakses ID-nya itu sangat mudah. Kita hapus dulu ini, kita tinggal menambahkan binding dot. Nah, ID-nya apa? Kita assign ID-nya div text dot set text atau text ya. Nah, ini untuk mengakses ID menggunakan view binding gitu. Terus kita punya button ya. Kita nggak butuh apa namanya nggak butuh deklarasi ini lagi. Kita hapus. Nah, untuk button kita tinggal binding dot button. Nah, gitu untuk mengaksesnya. Jadi kita menghindari boilerplate code yang kita bikin gitu. Bayangin kita punya puluhan atau ratusan view yang dibutuhin gitu. Kita kan kalau pakai find view by ID kita harus deklarasiin misalkan apa find view by ID. Di sini semua di dulu gitu. Terus kita lakukan hal yang sama gitu. Si variabel itu diisi atau di actionnya apa gitu. Nah, itu kan capek ya, atau apa istilahnya kalau programmer tuh jangan dry di area gitu kan. Don't repeat yourself gitu kan. Nah, dengan Vim ini masalah tersebut terselesaikan ya. Oke, kita ganti juga yang di other. Ini ganti, kita bikin global variable dulu. Let init var binding. Salah. Harusnya activity other binding ya. Nah,
terus ini binding sama dengan activity under binding dot inflate layout inflator. Ini kita ganti ke binding dot root. Nah, binding dot root ini artinya dia ngesan root si layoutnya gitu. Berarti rootnya ini. Nah, jadi dia akan mencari semua ID yang ada di XML di layout ini dulu doang gitu, di dalam kelas itu doang. Oke, kita nggak butuh lagi ini binding dot text other. Nah, ini juga sebenarnya nggak harus dibedain ya, sama juga bisa nih. Ntar kita ganti dulu, kita samain ya. If text. Nah, yang button juga kita samain aja. Button ini apa? Oh, sip ya. Nah, cara ngasihnya juga sama, tinggal panggil binding dot id-nya apa, dot x-nya apa gitu. Kita hapus ini, tinggal binding dot button ya. Oke, kita jalanin ya. Kita udah sempat migrasi dari find view by id ke view binding di activity ya, dalam kelas activity. Oke, kita jalanin. Lihat berjalan normal ya. Nah, di sini juga kita nggak punya boilerplate ya. Kita nggak punya boilerplate, terus kita juga nggak bakal lupa ID-nya. ID-nya apa aja gitu. Jadi di dalam ini tinggal kita cari ID yang ada di dalam binding ini gitu. Binding dot. Nah, di sini ID-nya punya dua ID. ID dengan dari view atau view group yang dipakai ya. Ada button dan sama TV text gitu. Jadi kita nggak secara keseluruhan mendapatkan ID gitu di semua di semua kelas gitu. Jadi ini mengkerucut banget itu. Oke. Itu cara implementasi di dalam activity ya untuk migrasi ke find view by ke view binding. Oke, selanjutnya kita akan implementasiin di dalam dialog ya. Ini kan ada pertanyaan gimana nih kalau dalam dialog gitu kan? Gimana nih kalau implementasi dalam dialog? Nah, dalam dialog juga sama nih. Dalam dialog sama kita ini di sini saya udah punya layout dialognya ya. Sama kurang lebih sama, ada teks sama ada button gitu. Oke. Pertama kita ingat dulu ya dialog. Selesaiin dulu, bikin dulu dialog dari konteks ini gitu. Nah, terus di sini masih menggunakan resource air.layout.popup gitu kan. Di sini kita akan migrasi ke dalam find view ke dalam view binding ya. Kita angkut dulu aja semua. Oke, udah itu kita bikin file dialog binding misal. Dialog binding dari pop-up binding ya. Pop-up binding ini adalah kelas yang di-generate dari si layout ini gitu. Sip. Nah, di set content view ini sama kita enggak dulu. Berarti ini langsung aja ya. Langsung aja gini. Daripada kita ngulang-ngulangin hal yang sama, langsung sama dengan pop-up dialog binding dot inflate ya. Layout inflator. Nah, di sini ini juga sama, kita isi dengan binding dot root gitu. Jadi kurang lebih sama ya untuk implementasinya. Nah, yang beda ya cuman kalau di sini ini kan pakai dialog dot find view by id. Untuk pakai view binding ini sama aja sih, sebenarnya sama aja kayak yang di ini gitu. Jadi tinggal assign ya. Ini kita nggak butuh ini. Kita nggak butuh ini. Di ini juga kita nggak butuh. Jadi tadi kalau pakai find view by id kita sama, dia harus deklarasiin dulu ID-nya gitu yang di awal kelas. Tapi dengan view binding ini kita tinggal deklarasiin bindingnya, terus kita panggil ID-nya.
kita akses binding dot apa ya, tv text ya, tv text. Nah, yang button juga ini sama nih, ini kita ini bentar nih, hapus dulu dengan komen. Jadi ketika kita klik button click me itu kan yang di other activity, dia akan nampilin si pop up di pop up dialog dengan metode dialog.show gitu. Nah, ini kan button dialog ini merah kan, kita gak punya variabelnya. Kita akses aja pakai binding itu, binding dot bukan binding. Sorry, ini harusnya dialog binding ya. Binding itu buat yang activity-nya. Sorry. Ini harusnya dialog binding. Nah, berarti dot sini ada apa aja sih? Pivot text pop up ya. Atau kita samain aja pivot text button pivot text. Oke, udah. Tadi apa, pivot text ya. Nah, ini juga pakai dialog binding. Oke, sorry tadi salah, harusnya binding ini buat activity, nah dialog binding ini buat dialognya gitu. Berarti ini dot button ya. Dot button. Oke. Jadi ketika ketika kan muncul pop up. Nah, dalam pop up itu kan ada teks sama ada button ya, ada teks dan ada button. Nah, ketika buttonnya diklik gitu, dia akan dismiss gitu. Berarti dia hilang si pop up-nya, terus dia balik ke activity main ya. Oke, kita coba ya. Taran terminate. Oke. Oh, wait, ini ada crash kenapa katanya? Wait. Crash ya. Oh, iya sorry. Ini lagi saya lupa. Ini harusnya pop up binding ya. Dialog binding maksudnya. Kalau binding itu punya yang activity itu. Oke. Sorry. Ini click me. Nah, ini kalau dia akan muncul pop up-nya. Harusnya seperti itu. Nah, kan hey you click me gitu. Close and back ya. Close and back ketika diklik dia akan close terus balik ke main activity. Nah, gitu. Nah, itulah implementasi di dalam dialog ya. Dalam dialog. Oke, yang selanjutnya kita implementasi di dalam apa tadi? Dalam fragment ya. Kita implementasi di dalam fragment. Oke, ini udah cukup. Di sini saya punya activity fragment buat nampung wadahnya gitu. Dan ada frame, terus button ini frag A untuk switch ke frag A atau fragment A, yang frag B ini switch ke fragment B itu. Nah, di sini juga saya sudah punya layoutnya buat fragment A, sama sih ada teks doang sih kalau di sini teks doang, terus di fragment B juga sama ada teks doang. Oke, kita implementasiin. Di fragment A dulu deh ya, di fragment A dulu, atau kita buka dulu fragment activity deh. Nah, di sini masih menggunakan find view by ID ya. Kita migrate, kita ubah ke apa namanya? Ubah ke binding. Ini di sini ada suatu masalah nih. Ketika kita nanti aja di fragment nih. Kalau menggunakan private let ini tuh dia akan menimbulkan memory leaks ya. Kita akan pakai cara yang lain yang lebih efisien di fragment nanti ya. Kita coba di sini pakai let ini var dulu. Private let init var binding. Salah. Harusnya binding activity fragment ya. Atau ini juga kita bisa apa namanya? Kita bisa masukkan di lokal variabel ya, karena kita nggak punya function buat manggil si binding ini atau metode, kita bikin aja di lokal variabel. Caranya ya kita tinggal bikin di sini, kita ganti ini pakai val karena dia nggak ini ya, dia nggak bakal diganti nilainya. Binding
activity fragment binding dot inflate later. Nah, kita udah punya lokal variabelnya ya. Tinggal kita ini isi dengan binding dot truth ya. Sip. Nah, ini kita nggak butuh nih. Kita nggak butuh ini. Ini kita tinggal kasih binding dot a. Nah, ini juga kita kasih ini buat visibility tuh. Oh, ininya ya. Kita kasih ini dulu. Sama. Jadi ketika si fragment A ini diklik, fragment A-nya gone gitu. Jadi dia si tombolnya pergi atau tombolnya hilang gitu. Tombol yang B-nya dia muncul gitu. Oke, kita binding, ini pakai juga binding sama, ini pakai binding juga, ini pakai binding. Sip. Di sini saya punya method buat replace fragment ya. Oke. Sip. Di activity fragment beres. Nah, kita pergi ke fragment A. Kita coba implementasi di fragment A ini. Nah, di sini kita akan coba pakai method yang beda. Tadi kan kita pakai private let init ya. Terus sama pakai local variable. Nah, di sini kita ingin coba implementasiin global variable tapi dengan lebih efisien gitu kan. Karena kalau pakai apa let init tuh katanya akan menimbulkan memory leaks ya. Ketika dia si fragment ini destroy gitu masuk statement on destroy, nah dia nggak hilang gitu, dia nggak hancur gitulah. Jadi intinya memori tetap kepake gitu. Oke, kita coba implementasiin. Bentar. Caranya ya bikin local variable di sini global private var ya, private var binding berarti ini fragment ya, fragment A atau binding fragment A. Mana sih fragment A binding ya. Nah, kita assign nih, kita kasih nilainya 0 ya. Awalnya kita kasih nilai 0. Berarti kita kasih question mark dengan 0 gitu. Oke, langkah pertama nih. Nah, langkah keduanya kita bikin untuk getternya ya. Kita bikin untuk getternya private var binding get gitu, dari binding. Ini kenapa sih? Oh sorry, ini harusnya val ya dia. Soalnya dia apa namanya? Nggak bisa diganti ya. Jadi nggak bisa, datanya tetap sama gitu. Jadi ini kita punya setternya nih. Ini awalnya dia 0 terus kita get ya. Kita get pakai variable binding ini. Kita kasih double ini, double icon ini, double apa namanya? Tanda ini, tanda seru. Itu menandakan si ini nilainya non nul gitu. Jadi dia gak boleh nul. Oke. Yang keduanya kita akan ini ganti di dalam apa on create view ini kita ganti pakai binding ya. Kita kasih binding sama dengan fragment a binding dot inflate. Nah, ini dalamnya tadi ada apa aja sih tadi? Inflator ya, kita punya inflator, terus ada container, terus ininya false ya, test to pairnya false. Oke. Setelah itu kita kasih return ya, returnnya itu dari binding dot root ya, dot root. Nah, jadi ini kita nggak perlu pakai question mark lagi. Nah, di dalam on view create ini
kita assign ya kita akses ID-nya gitu. Kita nggak butuh ini, tinggal pakai variabel binding ya, binding dot apa sih tadi teh, fragment text frag a ya, text frag a dot text fragment a gitu. Oke ya, sip. Fragment A kita udah selesai diimplementasi. Kita beralih ke fragment B ya. Fragment B caranya sama sih ini. Kita punya setternya private var bin pakai underscore bin ya, binding. You are currently the only person in this conference. Apa tadi? Ini fragment B binding ya, berarti fragment B binding itu mana sih? Nah, fragment B binding fragment, aduh sorry, fragment B binding ya harusnya. Import ini kita yang nggak perlunya kita hapus aja. Kasih question mark. Oh. Kasih getternya private file binding get binding ya, kita set non null value. Oke, kita juga ganti sih ini, dia kan little inflator. Nah, kita kasih binding dot sama dengan kan berarti ini fragment by binding dot inflate layout inflator. Kita punya container, terus kita punya ya ini ya test parentnya ya false. Si tinggal kasih return binding dot. Oke, ini nggak perlu question mark ya. Terus ini kita nggak butuh kita lakukan hal sama, berarti ini kita tinggal binding dot apa state flag b sip. Oke, ini saya ada yang lupa. Nah, kan kita pakai getter buat ngehandle si memory leak pakai let ini ya. Kita di sini kita punya state on destroy ya. Nah, di sini kan tadi udah udah di assign null, jadi si ininya gitu kan kita nge-assign inflatornya. Nah, di dalam ketika dia si fragmentnya destroy gitu, dihancurin, kita kasih null lagi ya. Kita kasih null lagi si binding ini. Binding dengan null. Jadi ini akan sip. Ini juga lakukan yang sama di masih fragment B ya. Sip. Kegagalan di fragment ini kita udah sip, kita coba ya. Bentar, ini harusnya ke fragment activity. Kita run. Oke. Ini harusnya masuk ke fragment activity ya. Nah, ketika kita klik fragment A ini, harusnya dia muncul fragment A ya. Nah, expected ya, sesuai yang diekspektasi gitu. Ketika diklik fragment B, harusnya dia muncul fragment B. Nah, begitu sebaliknya ya. Sip. Itulah cara menggantikan find view by ID pada fragment. Kita nggak pakai let init ya, kita pakainya ini getter ya. Kita pakai get buat ngatasin masalah memory leaks. Oke, mantap.
Sip, udah ya. Selanjutnya kita akan implementasiin yang terakhir tuh di mana sih tadi, dari recycle ya. Nah, ya terakhir di recycle view ya. Kita bikin adapter. Di sini sebenarnya saya udah punya adapter sih, udah punya adapter. Mana adapter? Nah, kita udah punya adapter tapi masih menggunakan find view by ID ya. Masih menggunakan find view by ID. Oke, kita ganti ini pakai view binding. Nah, kita praktekin ya. Ini ganti dulu ke apa sih namanya? Product list gitu ya, product list. Oke. Nah, ini juga product list kayaknya masih pakai find view by ID. Oke, mantap. Masih ya. Kita ganti dulu. Kita pakai ini aja deh, pakai local variable ya. Binding bukan binder. Binding activity product list, activity product list. Binding. Nah, dot enggak dot. Sorry, ini salah. Harusnya sama dengan dot inflate layout inflator. Ini kita ganti binding dot root. Nah, ini kita nggak butuh ini lagi ya. Kita nggak butuh recycle view, find view by ID. Kita nggak butuh. Nah, tinggal di sini recycle view ada ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini tinggal kita pakai binding ya. Atau bentar. Iya, pakai binding aja ya. Ini kan kalau ini kita coba ya. Soalnya saya belum pernah nyoba ini pakai local variable buat recycle view. Nah, kemarin juga pakai find view by ID, ternyata dia harus deklarasiin dulu di global variable. Kita coba aja ya. Binding dot namanya recycle view aja. Di sini kan pertama, di sini saya punya datanya pakai dummy data ya, ada berapa, 1 2 3 4 5, ada 5 data yang type-nya release dari data model ya. Saya udah punya modelnya. Ini modelnya ada IMG, dia gambar, terus ada product name, ada price-nya ya. Oke, sederhana. Nah, di sini kita assign layout manajernya vertikal ya, dia nge-scroll ke bawah gitu. Terus kita adapternya kita assign dari yang adapter kita bikin. Oke, kita migrasi di adapternya. Nah, perlu diingatkan bahwa di recycle di adapter ini, di recycle adapter ini kita harus punya on-create view holder. Membernya ya, ada 3 member. On-create view holder, ada on-bin view holder, dan terakhir get item count. Nah, untuk ngakses layoutnya kita punya class view holder ini itu. Oke, kita ganti dulu ini. Bentar. Kita ganti ini ya, kita hapus aja. Kita komen aja dulu deh. Kita komen. Kita ganti pakai inner class. Soalnya ini bisa terpisah ya kelasnya, cuman saya malas bikin kelas lagi kita satuin aja ya di sini. Apa tadi, view holder ya? View holder itu. Parameternya itu ada binding berarti dari ini saya udah punya layout buat ininya. Bentar, ini saya minimize dulu deh. Nah, ini model layout dari si datanya gitu. Jadi nanti ada kumpulan data yang kayak gini gitu. Berarti namanya apa sih? List item ya. Binding list item binding. Dia harus inherit dari recycler view dot view holder. Nah, parameternya ini binding dot root ya, kita ngambil rootnya. Sip, jadi dari tadinya kita punya kelas ini buat ngasainya, kita cuman punya satu line ya, singkat banget ya.
Oke, ini kita komen dulu aja deh. Kita ini komen dulu. Nah ini nih. Di ini nih, di apa on create view holder. Kita ganti pakai binding ya. Sederhana sih, kita tinggal bikin variabel ini, kita hapus aja atau ntar aja lah. Kita punya file binding binding dari list item binding dot inflate ya. Oh salah, sorry, ini harusnya sama dengan dot inflate. Nah di sini kan ada ini inflatornya yang ini ya, kita akan masukin sini, berarti layout inflator dot form ya. Di form ini ada parent, konteksnya ya, parent dot dot konteks, oke, koma, terus kita punya parent dan sama test to parentnya false. Nah, ini kita nggak butuh lagi nih, kita ini nggak butuh, terus pergi kamu. Nah di sini tinggal masukin binding. Oke, kita nggak perlu lagi kelas ini, kita nggak perlu kelas ini. Nah selanjutnya kita punya ini nih, kita punya ini. Kita gini deh, kita akan persingkat lagi ya. Ini sebenarnya ngaksesnya gini nih, kalau nggak pakai wait, kita ngaksesnya holder dot binding dot image dot set image resource. Kita harus masukin position, nggak position, apa namanya, data list ya. Nah di sini kan ada parameter berupa release yang nanti akan dimasukkan di sini. Ini sebuah data kita add ke dalam array list. Array list ini kita masukkan ke dalam adapternya gitu. Di sini kan punya data list. Jadi gini, data list. Di sini kan ada position nih, ada parameter position, kita tinggal panggil position. Position ke berapa? Nah, dot image ya. Kita kasih ke double ini, atau bisa tanya nggak sih? Enggak, berarti harus 00 ya. Sebenarnya ini untuk aksesnya semuanya gini ya. Tapi kita akan persingkat. Ini kita komen dulu. Komen kita akan persingkat menjadi bentar, kita kode aja lah bang. With yang pertama kita akan pakai holder ya, with holder. Kita akan persingkat lagi si array-nya ya, with berarti data list position. Nah di sini kita tinggal panggil ya, kita akses ID-nya pakai binding dot image dot set image resource, kita tinggal masukin image doang ya, question mark. Nah lebih singkat kan. Kalau pakai ini kita satu-satu harus masukin holder dot binding dot apa ID-nya, terus ininya apa gitu, terus isinya pakai data list position dot image list. Ini kita ambil dari model ya. Nah gitu kan, tadi kita di product list ini kita ada data ini di add dari model ini ke dalam array list. Nah untuk acuan datanya itu ada di model ya, data model ini, sorry, ada di data model ini gitu. Close aja. Nah, kita bikin untuk yang selanjutnya, berarti ada tadi ada apa sih, ada image, ada product name ya gitu. Kita menggunakan binding dot product, product name dot text sama dengan product name ya. Jadi itu tadi kayak gini, harusnya data list positionnya berapa, terus dot product name gitu aksesnya. Tapi kita udah pakai with, tinggal isi aja product name gitu. Ini ngakses sama dari model ya. Itu sedikit tips sih.
Oke, yang terakhir itu ada price ya. Binding dot price dot text. Oke, di sini saya punya, bentar deh. Press formatnya udah kehapus ya tadi. Saya lupa lagi, bentar. Kita Ctrl X dulu. Nah, untuk si price ini, karena dia kan integer ya, dia integer dari data modelnya. Terus dia angkanya tuh nggak ada titik, nggak ada RP-nya gitu kan. Kalau formatnya di Indonesia tuh RP angkanya misalkan 10.000, 10.00 gitu kan. Nah, di sini saya punya method yang namanya price format ya. Dia ngambil dari number format, currency-nya dari Indonesia ya. Oke, kita masukin sini. Berarti, nah ini saya udah punya nih. Tinggal copy aja. Isinya price format dari price. Nah, ini kan nanti isinya tuh RP. Misalkan harganya 10.000 atau 100.000 lah, 100.000, RP 100.000 gitu. 0,00 ya. Cuman kita pengen formatnya tuh RP spasi 100.000, nggak ada 0,00 di belakangnya ya. Ini saya punya method dropless. Nah, dropless 3 tuh dia ngambil indeks terakhir, indeks ketiga dari terakhir, replace rank startnya kedua, yang indeksnya 2, replace sama spasi, jadi nggak ada ya, atau kosong gitu. Oke, atau kita tunjukin aja deh, kita tunjukin dulu ya, nggak pakai ini, kita cut dulu. Apa sih kok merah ya? Oh iya, kurang satu. Coba ya, ini kita hapus dulu yang nggak perlunya. Di sini ada on create folder, kita udah migrate pakai view binding. Di sini juga ada on bind view holder, kita udah pakai view binding dan dengan singkatnya gitu ya, pakai with. Dan di sini juga ada inner class-nya buat ngakses layout-nya. Oke, kita run. Ntar, oh udah ya produksi ya. Oke, kita run. Terminate. Nah, jadi ya. Di sini kan tadi saya ada punya 5 data nih, tapi image-nya masih sama sih, tapi nggak apa-apa lah. Ini sebagai contoh aja. Produk A, harganya berapa ini, 200.000, terus ini 250.000. Nah, ini pakai price format yang tadi saya bikin metodenya. Nah, ini kan nggak ada spasi nih, kita pingin setelah RP ada spasi, dan setelah 100 ini ada si 0,00 ini dihilangin gitu. Caranya tadi pakai ini, si itu pakai kurung dulu, kita pakai, nah, ini kenapa? Nah, kelas 3 replace ring ya. Sip. Run. Nah, udah jadi ya. Jadi setelah RP ada uangnya, tutup nominalnya kan nggak ada 0,00 gitu ya. Oke, itu implementasi implementasi dari view binding pada recycle view adapter ya. Implementasinya seperti itu. Di sini tinggal kita pakai si on create view holder ini, tinggal pakai ini ya, inflate-nya kita assign, terus di ini buat ngakses layoutnya kita pakai inner class dengan parameternya si binding ini gitu, dan dia inherit dari view holder binding.root ya. Nah, terakhir di sini ada on bind view holder. On bind view holder dia ya sama, tinggal ngakses si ID-ID-nya gitu kan.
Oke, nah ini terakhir ya saya belum jelasin ini. Nah, ada get item count. Get item count ini adalah jumlah dari data yang ada gitu. Jadi ya gampang, isinya cuman data list.cs saja gitu. Kalau Java tuh misalkan data list.lang gitu kan. Oke gitu. Oke, implementasi beres. Kita udah bisa migrasi. Kita tahu pertama kita udah tahu view binding itu apa. Terus kedua kita udah tahu perbedaannya kayak gimana dengan VNV ID. Terus kita udah tahu cara migrasinya kayak gimana dan kita udah tahu penggunaan view binding ini kayak gimana gitu. Penggunaannya pada activity, pada dialog, pada fragment, dan terakhir pada recycle view. Gitu. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk materi kali ini. Dan sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh open mic atau di chat ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh open mic atau di chat. Saya tunggu sampai jam berapa ya? Jam setengah tiga aja deh. Saya tunggu sampai jam setengah tiga kalau ada pertanyaan.
Oh, ada pertanyaan nih dari Kak Raden Surya ya. Izin bertanya Kak, kalau dari Kakak sendiri ada atau tidak tips and trick menggunakan VBinding agar terhindar dari bug gitu. Oke, pertanyaan menarik ya. Tips and trick agar terhindar dari bug menggunakan VBinding ini ya pertama kita harus tahu dulu konteksnya ya. Tadi kan pas saya praktek tadi ada sempat ngebug di kalau nggak salah di dialog ya, dialognya nggak muncul gitu. Atau tadi pas masuk ke activity dialog dia nggak muncul. Udah itu udah pakai view binding ya. Nah, tips dan triknya kita harus tahu konteksnya dulu nih. Bentar saya cacing lagi. Tadi ada di dialog itu di other ya. Nah, di sini kan ada dua binding nih, ada dua binding nih. Dan tadi ngebugnya tuh dia ngeset binding dari dialog itu dari binding ini. Nah, untuk menghindarin bugnya kita harus tahu konteksnya gitu. Pertama harus tahu konteksnya dulu. Nah, ini kan konteksnya dia dari activity other binding ya. Berarti dia dari kelas atau layout yang ini. Sedangkan si dialog binding ini dia dari apa namanya? Mana dia dari si pop up ini, layout pop up ini ya. Tadi kan sempat ngebug soalnya saya isi nah ini pakai binding gitu kan. Nah, dia tadi ngebug. Jadi dia wah nggak tahu nih eh konteks ini yang mana gitu kan. Ini bukan konteks yang ini jadi dia nge-trace gitu kan. Nah, tips and triknya paling kita pertama harus tahu itunya dulu gitu, tahu konteksnya. Untuk selebihnya paling kalau pakai VBinding ini ya untuk bug selama saya pakai berapa nggak berapa tahun sih berapa bulan lah saya baru migrate ke ke VBinding ini saya belum pernah menemukan bug ya bug yang untuk kompleks gitu bug-bug yang secara kompleks dari VBinding ini ya paling tadi saya sempat ngebug dari salah nge konten view ini dari pakai binding yang si activity ini gitu sih kak. Gimana jawabannya kak, apakah masih bingung atau masih ada ditanyakan? Baik kak, terima kasih ya. Oke, sama-sama kak. Oke, jika ada yang bertanya lagi boleh di chat atau open mic juga boleh. Saya tunggu sampai jam berapa ya, jam 14.20 aja deh biar gak lama tinggal. Saya tunggu sampai jam 2 2 jam 2 jam 14 20. Oke.
Kayaknya nggak ada yang mau bertanya lagi ya. Oke, kita akhiri aja. Ya kalau ada yang mau nanya-nanya seputar native Android development atau mau ngobrol-ngobrol boleh DM saya ya. Terus kalau ada yang punya juga ada ini apa kalau punya ide bagus gitu, tapi buat pengen eh, buat software gitu, boleh DM saya di Fiberlens ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya di sini juga masih belajar ya. Saya belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Saya Hatli, saya Osom, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya. Terima kasih.